Pertama tuh kelihatan satu orang cuy. Tiba-tiba kayak dari atasnya tuh ada satu lagi, ada dua, tiga. Mungkin totalannya mungkin hampir sekitar 10 orang gitu. Dan anehnya orang yang turun ini nggak langsung ke sabana, tapi kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini, gua bakal nerusin ceritanya yang kemarin. Buat lo yang penasaran dengan videonya, lu wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat lu yang mau ikutan open trip, lu bisa lihat di sini. Dan buat lu yang mau lihat video vlog gua juga, lu bisa lihat di sini. Dan buat lu yang masih mau ngirimin email seputaran tentang cerita horor, lu bisa kirim ke email gua yang ada di sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Gue masih heran, masih banyak aja yang nanyain gue ngerokok apa. Terakhir gue ngerokok warna coklat, ditanya ini tuh rokok apa. Ya memang gue harus kasih tahu apa, udah gue sering kasih tahu ya. Aduh, kadang jangan lupa ngopi biar nggak panik cuy. Nah gimana 17-annya, seru nggak buat kalian yang entah kalian muncak ke gunung mana, dan gimana rasanya sensasinya naik gunung di bulan Agustus? Gua sih free atau skip ya untuk naik 17-an karena ya meledaknya atau ramenya tuh nggak tahan cuy, makanya gua nggak mau naik di tanggal 17 ya. Ya kemungkinan gua naik tuh setelah 17-annya lah. Dan kalian udah ngikutin lomba apa aja nih? Gimana? Ada yang aneh nggak di kampung kalian tentang lomba-lombanya pas 17-an Agustus? Apa ada yang gendong berat 100 kilo atau apa gitu? Kalian bisa komen di kolom komentar ya. Oke, gue bakal ngelanjutin ceritanya tentang Raka Riki. Jadi kemarin tuh kalau nggak salah dia tuh udah sampai Cikasur, dan pas sampai di Cikasur ini dia diteror sama jeritan dan ngelihat dua tentara yang bawa ini ya kepala tuh ya. Nah jadi mereka tuh nggak bisa tidur pada akhirnya sampai pagi hari cuy, dan mereka berdua itu standby di dalam tenda terus dengan teror-teror yang bener-bener parah banget. Itu tuh terornya bener-bener kayak aduh, bikin mereka tuh kayak nyalinya tuh ciut. Yang kalian tahu lah ya, buat kalian yang ngikutin cerita Raka Riki ini. Raka Riki ini kan termasuk dua pendaki yang tergolongnya tuh barbar, tapi mereka tuh benar-benar ketakutan cuy. Sebenarnya mereka nggak permasalahan dengan perwujudan demit yang kayak tentara itu cuy, tapi yang dipegangnya ini loh. Mereka tuh punya pemikiran liar, kayak tiba-tiba kalau dilemparin nih gitu, mereka tuh takutnya itu. Nah sampai akhirnya ketika pagi hari mungkin matahari udah ada nih jam 6-an lah, jam 6-an gitu, mereka baru mau keluar tenda. Walaupun itu tuh sebenarnya sebelum buka tenda mereka tuh masih kayak berpikiran ada suara langkah kaki di luar. Memang secara jeritannya itu udah nggak ada, tapi mereka masih merasa kalau langkah kakinya ini masih ada. Mereka bukan set pelan-pelan, ngintip pelan-pelan, dan pas dilihat keluar memang udah nggak ada apa-apa cuy. Lihat kiri kanan nggak ada, dan mereka udah kayak tenang. Alhamdulillah akhirnya. Dan dari situ Raka sama Riki ini tuh mereka tuh saling nanya kan, gimana nih kita belum tidur ngantuk, kita tidur di trek aja kali ya. Terus gimana nih masalah teman kita yang di sana? Udahlah kita masak mie aja deh kalau misalkan ini kita sekarang. Terus kita buru-buru cabut, gue agak mau kelamaan di Cikasur nih. Yaudah yuk. Akhirnya mereka masak mie tuh. Mereka masak mie, dan selesai masak mie mereka bongkaran. Tapi
rombongan dari si temennya ini, mereka tuh belum ada yang bangun salah satu pun. Sebenarnya ada sih, Ricky ini punya pikiran kayak, waduh kasihan juga nih gitu. Tapi kan mau nggak mau itu kan bukan tanggung jawabnya mereka. Dan Ricky ini sebenarnya pengen nyapa atau kayak ngebangunin, bangun udah pagi, tapi kasihan, takutnya mereka memang lagi istirahat, kurang istirahat, dan kelihatannya pun pas malam itu mereka tuh tenang-tenang aja coy. Jadi udahlah biarin, toh juga di sana kan ada leadernya gitu. Mereka udah makan, udah sarapan, mereka packing dan mereka nerusin lah perjalanannya. Sebelum perjalanan ini, mereka tuh sempat nengok ke arah tenda si temennya ini. Dalam hati Ricky itu bilang, semoga kalian baik-baik aja ya dan nggak ngalamin kejadian apa yang gue alamin pas semalam gitu kan. Mereka lanjut lagi lah jalan. Mereka lanjut lagi masuk keluar sabana, itu udah hal yang biasa ketika di Cikasur gitu kan. Mereka terus jalan dan sepanjang perjalanan ini Ricky pun akhirnya ngebahas, itu malam apaan ya, kenapa ada demit yang modelan kayak begitu. Raka ini bilang, ya mana gua tahu, ya kali aja itu demit nongol dan dia komunikasi sama gua bakal bawa ginian. Ya enggak kali aja kan lu paham gitu kan lu yang lebih banyak browsing. Emang lu gak browsing? Kagak gua mah, dibilang Ricky. Ya browsing cuman estimasi pendakian, tracknya gimana-gimana dan udah gitu aja, nggak yang aneh-aneh. Nah makanya lu kalau ini browsing cari tahu yang detail. Alah mager lah, apalagi gua baca-baca soal yang mistis, kata Ricky gitu kan. Aduh, terus gimana nih, mata kita udah ngantuk banget, mata gua udah ngantuk banget gitu kan. Ya kita nyari spot yang enak. Kalau nggak salah kan kita ada spot, ada pos yang namanya itu Cisentor gitu kan. Apa kita di Sentor aja ya, dia bilang gitu. Boleh sih Cisentor kali ya. Ya udahlah, yuk kita push sampai Cisentor. Nah dia jalankan terus. Singkatnya, sebelum ke Cisentor itu mereka ngelewatin yang namanya sebuah tebingan cuy. Buat kalian yang pernah ke Argopuro, jadi Cisentor itu kan di bawah turun ada sungai, naik dikit. Nah pas di atasnya ini mereka tuh ngeliat sebuah tebingan. Jadi kayak bukan gua tapi coakan dari batu itu tengah-tengah, kayak semacam berbentuk gua lah. Mungkin entah karena mereka yang kelelahan, belum tidur atau gimana, Raka ini ngeliat ambil jalan. Tuh orang ngapain ya di dalam gua gitu kan, sambil ngomong kayak biasa aja. Kayak gitu kayaknya, orang apaan sih dalam gua apaan? Tuh lu lihat, kata Raka tuh ke atas. Ricky pun akhirnya nengok dong. Lah iya itu manusia ngapain? Nah pas lagi ngeliat merhatiin sambil jalan, tiba-tiba kaki mereka tuh kayak kesandung kan. Aduh gitu kan. Jadi fokus mereka gak ke atas lagi, kayak aduh apaan sih nih, batang ngalangin aja gitu kan. Nengok lagi ke atas, sosok itu masih ada. Tapi kali ini sosok itu ngeliatin mereka berdua, natap gitu kan. Kok jadi ngeliatin kita ya? Kesel kali ya. Itu manusia bukan, kata Ricky tuh. Mana gue tahu. Yuk jalannya cepet-cepet yuk, gue udah merinding nih, kata Raka tuh. Di jalan mereka cepet-cepet. Dan singkatnya mereka turun, ketemu aliran sungai. Waduh ini airnya bersih banget gitu ya. Udah tuh ngambil selada kan. Ngambil selada lah mereka. Ngambil selada dan mereka nyari spot yang memang mereka pengen tidur. Mereka udah sampai di spot yang enak dan mereka ngerebah nih. Gue tidur dulu ya, kata Raka tuh. Ya udah sama gue juga tidur dah. Mereka tidur tuh berdua. Set. Mereka tidur dan mereka saking ngantuknya, mereka bangun itu jam 3 sore cuy. Dan pas mereka bangun, ngeliat jam, anjir kita tidur lama banget ini. Tuh bayangin, tidur dari jam 11 nyampe Cisentor itu jam 11-an. Dan bangun jam 3 saking pulasnya. Waduh iya nih lah, terus gimana nih kita mau camp di mana? Masa kita camp di sini sih? Yaudah yuk push jalan aja. Perut lapar nih, tapi masak dulu lah. Masak apaan? Masak mie lagi? Ya mau nggak mau kan yang ngirit. Yaudahlah masak mie. Ada kan selada? Akhirnya mereka tambahin selada, terus tambahin telur, tambahin lain-lainnya. Bahkan mereka juga bawa daging kan. Ditambahin daging biar enak gitu. Mereka makan, masak mie, makan. Dan selesai makan ini kan kayak nyebat dulu kali ya. Ya udah dah nyebat. Ya makin lama mereka istirahat makan kan, waktu juga makin terus jalan kan. Nah selesai mereka makan itu sekitaran jam 4 kurangan lah, jam 4 kurang 15-an gitu kan. Mereka akhirnya sadar kan, waduh kira-kira sampai Embik jam berapa nih?
Ya udahlah, kita mau gak mau kayaknya ngecamp di Empik deh, nggak bakal bisa nyampe atas juga. Ya udahlah, nggak apa-apa. Dan mereka tuh kayak Ricky, terutama tuh Ricky, temen kita udah lewat kali ya, apa ngebangunin kita? Ya lalu masih kepikiran, udah biarin aja. Ya jalan lagi lah mereka, jalan lagi. Dan sebelum Rawa Empik itu kan mereka masuk hutan ya. Nah di hutan ini mereka ngeliat ternyata di situ udah ada tenda, dan tendanya nggak asing ternyata ya, kayak tenda temennya. Wah itu tuh, wah ternyata bener temen kita udah di sana gitu kan. Ya udahlah, alhamdulillah gitu kan, ternyata mereka nggak ada kendala apapun. Mereka terus jalan. Nah ketika lagi jalan gini, ternyata di sebelum nyampe area camp atau tempat yang biasanya mendirikan tenda, mereka dipegat atau ditungguin sama segerombolan babi cuy. Babinya ini bukan 1 atau 2, jadi ada sekitar 5 atau 6 ekor. Raka tuh langsung diem. Apaan? Pohon ada nggak deket sini? Apaan sih? Kata Ricky itu. Depan lu itu babi banyak banget. Ya memang sih babinya tuh nggak yang ngehama mereka atau ya cuek-cuek aja. Ricky itu bilang mana Pak, disenterin lah tuh. Ternyata benar babinya ada kan. Anjir itu banyak banget, mana gede-gede banget lagi. Yakin kita bakalan camp di sini? Lu mau yakin lanjut? Emang kita bakal mampu kan? Kita juga nggak tahu. Ntar yang ada nyasar. Udah di sini aja lah, noh gitu. Di sana juga kan ada tenda tuh, ada teman kita juga. Udahlah deket-deket aja. Ya udahlah. Ke sini gimana? Ya udah kita jalan pelan-pelan. Semoga babinya nggak nyeruduk ke kita. Ya udahlah, jalan tuh pelan-pelan mereka ngendap. Dan alhamdulillah mereka nggak yang namanya digangguin sama babi itu, atau babinya tuh nggak tiba-tiba nyeruduk gitu cuy. Mereka nyari lahan dan ada beberapa spot yang memang agak miring dikit lah. Mereka ngediriin agak jauh sih, berjarak mungkin sekitar 5-7 meteran. Mereka ngediriin tenda. Dan lagi-lagi rombongan si temennya ini nggak negur sapa. Ya nggak tahu lah, mungkin masih kesal atau gimana. Walaupun sebelumnya itu kan udah ditolongin ya. Ya namanya juga manusia gitu kan. Kadang-kadang suka lupa dengan pertolongan dari si temennya ini gitu. Akhirnya ya udahlah, masa bodoh. Dari situ Rakanya bilang, babi kan udah tahu nih dekat sini. Gimana kalau kita makanan tuh kita gantung aja kali ya, karena memang dekat pohon kan. Ya udah gantung aja. Mereka akhirnya setelah makan atau masak-masak, mereka langsung gantung tuh makanan. Nah, sedangkan si tendanya ini tuh kebetulan mereka ini memang bawa minyak wangi kan, parfum. Si bagian tenda itu disemprotin minyak wangi, seret. Bagian tenda ya, bukan bagian tanahnya, tapi tendanya disemprotin minyak wangi. Dan udah itu mereka masuk, mereka istirahat lah. Dan dalam hati Raka Ricky ini berdoa, semoga kagak ada gangguan kayak semalam lagi. Mereka tuh mikir kayak gitu kan. Dan akhirnya mereka ini tidur lah. Mereka tidur dan ternyata alhamdulillah mereka bisa tidur nyenyak. Dan ketika bangun pagi ternyata tenda temennya ini tuh diacak-acak sama Bagas, karena namanya makanan mereka tuh sisaannya tuh nggak digantung atau nggak buru-buru diberesin dan lain-lain. Dan ada beberapa logistik yang memang dibawa sama babi. Dan alhamdulillah menurut Raka Ricky ini sih mungkin perbekalannya tuh cukup untuk 1 hari lagi lah. 2 hari itu agak terlalu maksa, maksudnya bisa, tapi mereka dengan makan yang agak minim gitu kan. Sedangkan Raka Ricky kan memang udah tahu, jadi mereka ngegantung dan mereka aman-aman aja. Dan rombongan yang temennya ini itu tuh udah jalan duluan dan mereka tahu lah, si Raka Ricky ini tahu. Dan ya udahlah, biarin mereka duluan. Mereka tuh masih sibuk bongkaran, masih sibuk nyemil gitu kan. Mereka tahu estimasi dari Empik ini kesana itu berapa gitu kan, dan nggak mungkin kesorean. Dan mereka akan berencana dari Empik ini akan tembus sampai Danau Taman Hidup akhirnya. Dan memang mereka tuh pengen kayak ngibarin bendera lah di puncak Rengganis ini. Setelah mungkin berjarak setengah jam lewat, Raka Ricky ini baru mulai trekking lagi kan, jalan. Dan singkatnya mereka sampailah di bawah puncaknya, puncak Rengganis gitu kan. Nah sampai di bawah ini mereka kan nggak yang akan ngecamp di situ kan. Mereka nyari pohon dulu nih, karena tahu bahwa di situ juga ada babi. Mereka nyari pohon, gimana caranya tas mereka digantung gitu, nggak mau yang geletakan. Sedangkan tas temennya ini geletakan cuy. Akhirnya mereka nyari pohon, nemu pohon, akhirnya digantung lah carrier mereka. Dan mereka lanjut lagi jalan ke puncak Rengganis. Kondisi di sabana tersebut itu nggak ada temennya cuy. Maksudnya temennya mungkin udah muncak gitu kan.
Mereka tuh berdua jalan pelan-pelan, dan singkat cerita mereka sampailah di puncak Rengganis. Dan ternyata pas sampai puncak Rengganis si temennya ini tuh udah mau pada turun gitu kan. Sempet sih Ricky ini kayak udahan nih, tapi nggak disautin lagi. Bahkan ketika udah nggak ada, Raka tuh bilang udah lu nggak usah nyapa mereka tuh kesal sama kita, udah biarin aja. Ya udahlah, mereka tuh ngibarin bendera, terus mereka juga nyanyi Indonesia Raya gitu kan. Dan tiba-tiba ketika selesai nyanyi Indonesia Raya, yang tadinya cerah dan memang itu bulan-bulan Agustus, kan memang bulan-bulan pendaki ya, namanya di gunung sih memang cuaca itu nggak ada yang tahu kan. Tapi mendadak mendung cuy. Dan kondisi di puncak Rengganis itu sampai jam berapa ya, kurang lebih jam 11-an atau jam 10-an lah. Itu masih masih mendekati ke siang lah ya, belum yang mau sore-sore banget. Tiba-tiba itu mendung banget. Nah pas lagi mendung kayak gitu, si Raka ini kan langsung bilang, yuk buru-buru nih, kayaknya nih udah ada kayak rintik-rintik kecil gitu. Turunlah mereka dengan setengah lari. Dan sampai di tas mereka atau di carrier mereka itu tiba-tiba hujan deras banget. Dan akhirnya mereka ngeluarin plastik, ngebentangin plastik, dan langsung tuh kayak mereka langsung neduh kan. Dan itu hujannya tuh benar-benar deras banget cuy. Lu bayangin hujan deras banget. Dan kelompok dari si temennya mereka juga sama, lagi pada neduh. Ya mereka bawa plastik sendiri kan. Walaupun plastiknya ini bisa dibilang agak kecil karena kan jumlah rombongan mereka tuh kan lumayan cukup banyak. Nah sedangkan si Rakari kan ya berdua doang. Dari situ tuh Ricky tuh sebenarnya pengen kayak udah lu kesini aja sebagian gitu. Tapi Raka ini karena udah kesel, dan lagi juga mungkin mereka kayak nggak enak kali ya, karena selama ini sikap mereka tuh kayak cuek banget. Jadi ya udahlah, masa bodoh, mereka istirahat. Dan hujannya itu nggak berhenti, ditungguin 1 jam 2 jam, itu deras banget. Dari sini Ricky bilang, gimana nih? Kok hujannya nggak berhenti ya? Gimana ya? Apa kita ngecamp dulu aja di sini kali? Apa kita langsung prepare tenda? Ntar dulu lah, tungguin. Kita lihat dulu jam. Kalau memang jam 3 ini hujannya nggak berhenti sederas ini, kita juga nggak bakalan bisa maksa untuk nerobos. Tapi kalau cuma sebatas gerimis atau rintik-rintik, ya kita terabas aja. Tapi lu yakin sampai Cikasur atau sampai mana? Sampai Danau Taman Hidup itu kita bakal nggak kemalaman? Ya kalau kemalaman sih mungkin udah pasti. Tapi yang pasti kita tandangin air aja dulu. Yang penting biar kita nggak kekurangan air dulu nih. Otak dari Raka ini agak muter karena tahu takutnya kelamaan tiba-tiba persediaan air mereka habis kan. Akhirnya mereka nandangin air kan. Dan ya menurut mereka udah cukup lah untuk berdua gitu kalau memang mereka harus ngecamp lagi. Mereka tuh nungguin jam 1, jam 2, dan jam 3. Ternyata bener cuy, hujannya tuh gak reda-reda. Mereka tuh akhirnya mutusin, udahlah kita ngecamp di sini aja ya. Ya udah, bebas sih gue mah. Toh kita juga nggak yang buru-buru banget kan. Oke, akhirnya mereka langsung bongkar tuh kan, karena plastik mereka cukup gede. Akhirnya mereka bikin tenda di situ, dan udah jadi mereka langsung masuk ke dalam tenda. Dan mereka nggak terlalu memperdulikan dengan si kelompok temennya ini. Mungkin mereka lagi sedang berdiskusi harus lanjut atau enggak. Mereka dari dalam tenda, Raka ini merhatiin gitu kan, pengen banget Ricky ini tuh manggil gitu, sini gitu, tapi biarin aja lah. Sampai akhirnya mungkin mereka ngambil keputusan yang sama dan mereka ngediriin tenda cuy. Mereka tuh bikin 1 tenda dulu, dan sampai akhirnya mereka bikin beberapa tenda gitu kan. Dan setelah bikin tenda, akhirnya mereka mungkin masak-masak, dan Raka Ricky pun masak lah karena persediaan air mereka lumayan cukup banyak kan, karena udah nadain juga. Dan mereka juga sempat nampung juga karena hujan masih terusan deras gitu. Nah pas lagi hujan kayak gitu, jadi kondisinya tenda Raka Ricky ini ngadep ke jalur yang mau ke puncak. Jadi kelihatan jelas banget, dan kondisinya masih terang, maksudnya masih belum gelap gitu kan. Gelap itu gara-gara kepatok sama hujan doang. Dan diperhatiin terus kan, kok tiba-tiba ada yang turun dari puncak, nggak tahu siapa cuy. Dan nggak terlalu kelihatan juga perwujudan itu. Raka tuh langsung nyenggol ke Ricky, itu siapa orang baru turun dari puncak? Emang tadi ada ya pendaki selain kita di puncak gitu? Nggak ada sih, coba lu lihat dah. Pertama tuh kelihatan 1 orang cuy. Tiba-tiba kayak dari atasnya tuh ada 1 lagi, ada 2, 3. Mungkin totalannya mungkin hampir sekitar 10 orang gitu. Dan anehnya
orang yang turun ini nggak langsung ke sabana, tapi kayak melipir ke kiri, ada yang ke kanan gitu. Ini orang ngapain sih? Raka tuh langsung berpikiran, anjir, gue kok punya pikiran aneh-aneh ya. Gue ngerasa kalau kita bakalan diteror lagi nih malam ini. Udahlah, lu nggak usah yang mikir macem-macem gitu kan. Ya udah dah, semoga kita nggak diteror yang aneh-aneh lagi. Dan mereka ngobrol-ngobrol karena mereka juga udah kondisi udah makan ya, udah makan. Terus gimana nih, kita mau gantungin nggak? Ya pengen sih, tapi kan di luar masih hujan, kata si Rick itu. Ya udah, kita diamin dulu di sini. Nah, di belakang tenda mereka itu kedengeran cuy, suara kerasa-kerasa kayak babi gitu kan. Tuh kan di belakang kayak ada babi. Lu gimana ya? Ya udah, biarin aja dulu. Ya udah tuh mereka santai-santai dan sampai maghrib itu bener-bener hujan nggak berhenti deras. Tapi anehnya itu nggak ada geluduk, nggak ada petir kilat, itu nggak ada, cuman pure air turun deras banget. Nah, ketika mereka nungguin nggak berhenti kan mau nggak mau maksain salah satu dari mereka buat ngegantung makanan. Akhirnya mereka ngegantung makanan, dan pas setelah ngegantung makanan ini mereka diem tuh ngopi-ngopi di dalam tenda, ngopi-ngopi, dan lambat laun malam pun tiba cuy. Kita akan beralih ke jam 8 malam. Dari situ karena memang mereka juga nggak terlalu capek, kita kan kemarin kurang tidur, yaudah yuk kita tidur. Sebenarnya tidak ada yang aneh sih pada saat malam itu tuh. Mereka mau tidur, dan mereka mungkin udah tidur sekitaran 1 jam, dan mereka kebangun barengan. Bangun, pas bangun itu mereka saling tengok. Lu ngapa kebangun? Lalu ngapa kebangun gitu? Gak tahu nih. Gue punya tiba-tiba kebangun aja gitu kan. Ya udahlah, ambil air putih, minum. Mereka klak, minum. Dan di luar itu kedengaran suara teriakan. Nah, suara teriakannya ini adalah suara dari temennya ini. Kayak kesurupan cuy. Yang awalnya waktu di Cikasur itu kan kesurupannya masih dalam tahapan yang biasa aja lah gitu, nggak teriak-teriak banget. Tapi ini teriak-teriak banget cuy. Wah, gitu kan. Tapi rombongan mereka tuh nggak minta tolong ke Raka Ricky, tapi cuman kayak panik aja gitu. Wah, itu suara siapa, anak-anak kali? Udahlah, biarin aja kita dalam, belaga-belaga kita udah istirahat aja, tidur kita di dalam aja, nyebat-nyebat di dalam dah gitu. Akhirnya mereka ngerokok. Nah, lagi suara kesurupan temennya ini dari belakang tenda mereka itu kayak ada yang megang cuy tendanya tuh. Megang tenda pelan-pelan. Mereka berdua ngeh nih. Itu tangan siapa coy? Raka tuh bilang, diam gitu kan. Ricky ngerti gitu kan, diam. Hilang tangan itu. Dan di belakang itu ada suara langkah kaki, ketepek, tek, tek. Tapi dengan nafas, dengan suara napas yang kenceng banget kan. Kayak gitu cuy. Kok suara napasnya kenceng ya? Raka lagi-lagi diem gitu kan. Raka ini kayak kesel, udah apa jangan diomongin terus, udah kalau memang lu denger udah nanti aja sampai situasinya tenang gitu kan. Jalan, dan gak lama lu tahu gak, rombongan dari temennya ini itu pada teriak ketakutan, setan gitu kan. Dan gak tahu ya Raka Ricky ini temennya tuh pada kemana atau pada seliburan kemana. Pokoknya intinya gak paham banget. Dan mereka tetap stay di dalam tenda. Akhirnya mereka berdua ini penasaran cuy. Penasaran gitu kan. Gue penasaran nih di luar ada apa ya. Dibuka dikit doang, set, diintip. Lu tahu pas ngintip itu mereka langsung pakai headlamp. Langsung pakai headlamp. Dia ngelihat sosok kaki berbulu doang. Dan gak tahu badannya semana. Tapi yang dilihat tuh cuman kaki doang. Dari situ yang pertama ngeliat kan Ricky duluan. Jangan dilihat dah ya, ini serem banget. Apaan? Gua ngeliat cuman kakinya doang, nggak tahu itu badan sama kepalanya kemana. Wah, lu yang bener lu. Ya elah, kemana iya? Masa iya gue bohong sih? Raka tuh penasaran kan dari situ. Dan pas dilihat ternyata bener, Raka pun ngeliat sosok yang sama. Tutup lagi. Ya bener. Ya udah, kita diem dalam tenda ya. Gimana itu teman-teman kita? Udahlah ya, kita masing-masing aja. Kalau memang nanti kita bisa bantuin, kalau memang urgent banget kita bantuin. Ya udah, iya. Akhirnya mereka tuh kayak diem aja. Dan pas lagi diem itu bener-bener suara itu banyak banget. Dan kali ini suaranya tuh bukan kayak
sewaktu di Cikasur kayak suara gamelan, suara teriakan, itu bukan. Tapi suaranya tuh kayak suara marah atau kesel. Dan yang paling ngeh banget sama Raka Riki ini adalah balikin benda pusaka itu. Jangan pernah kalian ambil, jangan pernah kalian colong gitu kan, pada intinya kayak gitu. Apaan sih yang diambil, apaan sih yang dicolong? Rakanya langsung ngeh. Kayaknya ini manusia atau teman kita nih ngelakuin sesuatu dah. Nggak mungkin nih sosok pada kesel begini. Kita pun sebelumnya diteror, tapi nggak ada nih celetukan kayak gini dari demitnya. Tapi ini celetukan demitnya tuh kayak minta dibalikin. Wah, ini udah nggak bener sih. Emang rombongan depan bikin gara-gara aja. Untung nggak ikut rombongan kita, atau nggak gua iyain. Coba kalau kita iyain, bisa lebih parah nih terornya gitu kan. Dan di luar, rombongan mereka itu masih teriak ketakutan gitu coy. Dan dibarengin dengan mungkin si temennya ini tuh masih kesurupan gitu. Raka Riki nggak bisa apa-apa ya, mereka juga keterbatasan. Maksudnya ya mereka juga bukan orang soleh atau orang yang bisa nyembuhin orang kesurupan, ngusir demit gitu kan. Mereka cuma diem aja sambil ngerokok. Riki ini pengen banget nolongin karena ya gimana sih, namanya udah kenal gitu kan. Tapi Raka lagi-lagi udah biarin aja. Kalau memang kenapa-napa parah banget baru kita tolongin gitu. Bukan karena Raka ini nggak peduli ya, tapi ya ini pelajaran untuk mereka. Dalam arti naik gunung itu nggak bisa sembarangan. Dan lu baru pertama kali naik gunung, masa iya tiba-tiba langsung Argopuro sih? Ya cobalah gunung-gunung pendek, pahami dulu medannya, pahami dulu tentang harus gimana sih kalau di gunung, cara survival sedikit-sedikit ya. Minimal kalian bisa masak air, nyalain kompor, temali ya sedikit lah. Terus cara trekking yang benar itu gimana, ngatur napas itu gimana. Ini yang banyak lah pelajarannya. Jangan yang sembarangan tiba-tiba langsung celok naik gunung, apalagi langsung Argopuro gitu kan. Udah biarin aja. Yuk kita rebahan lagi. Mereka rebahan lagi. Dan pas lagi rebahan mereka mau tidur, dan di belakang tenda ya mereka itu ada yang jatuh. Kribu. Raka mereka langsung, masa iya sih ada pohon tumbang gitu kan. Yaudah cek yuk, cek. Kondisi pada saat itu nggak hujan deras tapi gerimis cuy. Udah cek. Mereka keluar. Mereka tuh sebelum ngeliat cek ke belakangnya, mereka tuh kayak nengok dulu ke depan nih. Sosok yang kakinya berbulu itu masih ada atau enggak. Ternyata emang udah nggak ada. Dan kelihatan pun dari tenda depan pun nggak terlalu berisik, tapi masih ada suara ya. Cek, ngeliat ke belakang. Pertama ngeliat ke belakang dulu, nggak ada apapun. Nengok. Yang dilihat sama Raka Riki adalah sosok pocong lagi rebahan cuy. Astagfirullahaladzim, itu apaan yang dibungkus gitu kan. Mereka langsung masuk ke dalam. Itu apaan ya dibungkus? Pocong kali kata Raka tuh. Aduh anjir, gue perasaan gak terlalu takut pada sama sosok pocong, tapi kenapa di Argopuro ini merinding banget ya. Masalahnya kata Raka, itu pocong kok gede banget, gak kayak manusia kayak biasa gitu kan. Itu anjir, kita peluk juga kayaknya gak bakalan kepeluk juga. Iya sih. Aduh, ini gunung kok angker banget gitu ya. Perasaan kita naik gunung yang lain pun ya ketemu yang aneh sih, yang aneh tapi nggak vibe-nya tuh nggak sehoror ini gitu, nggak semerinding ini bikin nyali kita ciut. Tapi pada saat itu Raka Riki ini bener-bener ciut banget cuy. Aduh gimana ya gitu kan. Ya udah tuh mereka cuman diem saling diskusi dan dalam hati membaca doa terus gitu kan. Gue beneran udah nggak bisa tidur nih. Gue pengen buru-buru cepet keluar dari Argopuro dah. Terus gimana, kita mau lanjut turun nih? Nggak lah, kita cari dulu Danau Taman Hidup gitu kan. Ya udah iya. Dan mereka berdoa semoga cepat pagi biar mereka bisa trekking jalan turun ke Danau Taman Hidup cuy. Dan mereka lagi-lagi malam kedua ini nggak bisa tidur. Mereka tuh cuma tidur tuh 1 jaman doang. Dan mereka nggak bisa tidur. Dan suara gerimis rintik-rintik ditambah ada suara langkah kaki yang nggak jelas. Memang di sini tuh mereka nggak terlalu diteror kayak sebelumnya, tapi yang paling parah adalah tenda depan. Tenda depan tuh selalu teriak-teriak cuy, ketakutan, selalu teriak-teriak ketakutan. Tapi yang anehnya nggak kayak pas waktu ketemu di Cikasur minta tolong gitu kan. Tapi ini nggak mau minta tolong, nggak tahu kenapa. Sampai akhirnya pagi pun tiba. Pagi tiba tuh mereka buka tenda dan ya mereka langsung masak lah beberapa gitu kan.
Dan setelah masa kini tiba-tiba didatangin sama si Anton. Kak, Ki, gue minta tolong banget, tolongin gue buat ngawal mereka sampai Danau Taman Hidup. Raka mereka itu kayak, lah emang kenapa gitu kan. Anton tuh gak bisa ngejelasin, tapi intinya minta tolong banget. Semua tim itu udah down semua, termasuk gue. Dia bilang, ya memang kenapa dengan tim lu? Ya nantilah gue ceritain gitu kan. Nah akhirnya setelah dimintain tolong sama si Anton ini, ya Raka-Reki ini kan mau gak mau dong. Nah setelah mereka setuju untuk nolongin si Anton ini atau rombongan si Anton ini, tapi mereka tuh akan menjaga jarak. Jadi Raka-Reki ini cuma ditugasin untuk jadi sweeper. Jadi Raka-Reki terus di belakangnya, di depannya tuh nanti ada Anton gitu kan. Dan mereka tuh selesai bongkaran itu atau selesai packing untuk ke Danau Taman Hidup tuh ya jam 9 atau jam 10-an. Nah setelah selesai itu mereka kan mulai trekking dan mereka pun gak terlalu banyak ngobrol. Sedangkan Raka-Reki sendiri sih ya bercanda aja pada normal lah gitu kan. Tapi gak bercanda sama rombongan yang depan. Dan menurut Raka-Reki rombongan depan tuh mukanya udah kusut-kusut banget. Termasuk yang kelihatan masih normal tuh kayak si Anton kan. Tapi Anton juga udah kayak udah kusut banget lah, udah pengen cepet-cepet turun dari gunung ini. Mereka terus jalan ngelewatin puncak Argopuro, terus puncak Hyang turun. Singkatnya mereka sampailah di Cemoro-Limo. Di Cemoro-Limo ini bisa dibilang lumayan cukup lama. Sampai di Cemoro-Limo ini sekitaran jam 4-an. Dan kondisi pada saat itu mereka dihantam sama gerimis ya. Bukan hujan deras tapi gerimis yang lumayan cukup lepek lah, bikin baju mereka lepek. Dan bawaan mereka udah berat, tambah lagi ya Raka-Reki juga sebenarnya udah pengen aja jalan. Tapi ya mau gimana, takutnya kenapa-napa juga. Dan udah mohon-mohon banget kan, ya mau gak mau ditolongin lah. Nah di sepanjang perjalanan ini mereka tuh ngedengar suara teriakan yang sebenarnya awalnya tuh kirain rombongan dari si depan ini. Sempet Raka-Reki ini nanya atau nyusul dulu kan, itu rombongan lu bukan teriak? Bukan kok, bukan. Udah lu gak usah dengerin teriakan kayak gitu. Intinya itu bukan rombongan kita. Kalau misalkan rombongan gue minta tolong, gue sendiri yang bakalan langsung nyamperin lu pada ke belakang. Oh ya gitu, oke lah. Akhirnya mereka ngejaga jarak lagi kan. Jaga jarak lagi. Udah, biarin aja dah, nanti kan udah ada omongan kayak gitu. Jadi mereka lanjut lagi jalan kan. Nah pas lanjut lagi jalan dan sampailah mereka di batas hutan lumut. Sampai di batas hutan lumut ini kondisi udah jam 5-an, jam 5 lewat lah, udah mau mendekati ke maghrib. Dan mereka langsung prepare headlamp karena hutan lumut di Argopuro itu bener-bener rapet banget cuy. Ya sama lah kayak gua kan, pernah ke sana itu ternyata memang vegetasinya tuh rapet banget dan gelap banget. Mereka tuh langsung prepare yang namanya headlamp. Mereka lanjut lagi tuh jalan. Baru seperempat jalan dari hutan lumut ini, tiba-tiba Anton ini teriak, "Ki, Kak, tolongin Kak," gitu kan. Ngapain? Itu bocah satu hilang. Lah, Raka-Reki itu langsung, hilang gimana sih? Gak tahu, tadi yang gue lihat ini bocah ada di depan, tapi kok tiba-tiba hilang. Emang pada jauhan kah? Enggak, lu lihat aja lah. Dan kelompok yang depan ini atau yang di depannya si Anton ini, mereka tuh udah gak banyak ngomong. Justru mereka ada temennya hilang tuh kayak udah kecapean, gak panik, kayak udah pada kosong aja coy pikiran tuh. Diem aja. Dari situ tuh langsung Raka tuh langsung naik pohon inisiatif sendiri set dan nyenterin kiri kanan. Wah itu tuh ada kelihatan gitu kan. Tuh lu ke kiri dan disamperin sama Anton. Dan ternyata alhamdulillah ketemu, langsung ditarik. Dan pas sampai dikumpulin di rombongan, kelihatan dari si temennya ini yang nyasar itu, mukanya tuh udah tatapannya kosong, nggak mikirin apapun, kayak ditanya namun udah diem aja. Dan dari situ Raka udah tahu nih bahwa ini udah nggak bakalan bener. Dan apalagi kalau akan kelamaan di hutan lumut ini gitu kan. Yuk jalan lagi, push aja kalau bisa temen lu, kata si Raka-Reki ini. Push kalau bisa. Dari sini Raka udah mulai serius nih mukanya, karena dia udah punya feeling gak akan bener. Dan baru jalan 5 menit dari area tersebut, pertama satu kesurupan. Tiba-tiba duduk langsung kayak teriak-teriak. Dan disusul beberapa lagi. Dan itu kesurupan yang awalnya cuma 2 orang, ini hampir semuanya. Cuman ada 3 orang dari rombongan tersebut ya yang nggak kesurupannya tuh, si Anton dan ada beberapa temennya lagi gitu kan. Dari sini Raka-Reki panik dong. Ini kenapa orang tiba-tiba kayak kesurupan begini? Dan yang paling parah adalah ada sebuah ucapan dari yang kesurupan ini. Pada intinya,
kalian balikin barang yang sudah kalian ambil dari puncak Rengganis. Dan ketika omongan itu selesai, Raka Riki langsung nengok ke arah si Anton. Lu udah ngapain sih di puncak Rengganis? Anton pun nggak tahu menau dong, kayak seolah nutupin gitu. Gue nggak tahu gitu. Lu jangan bohong, lu ngapain di puncak Rengganis? Ya gue kagak tahu gitu kan. Lu nggak usah nggak tahu, ini kalau sampai kenapa-napa ini udah chaos banget. Mana berat, mana dingin, mana ini nggak tahu nyampe berapa lama lagi gitu kan. Dari situ tuh kayak Raka Riki udah kesel, geram, dan kayak udah mau ninggalin aja nih rombongan ini. Cuman mau gimana lagi, dari situ karena mereka nggak mau ngaku kan, sampai akhirnya ya udah, ini gimana caranya, ini bocah banyak yang kesurupan. Cobalah Raka Riki kayak doa, dan sekitaran hampir 1 jam lama di situ nungguin orang kesurupan. Mereka tuh kayak alhamdulillah bisa sembuh gitu kan, tapi dengan kondisi yang benar-benar lesu, letih, kosong gitu kan. Mereka jalan pelan-pelan. Dan lu tahu sepanjang perjalanan ini kiri kanan mereka tuh seolah diikutin cuy. Bahkan Raka Riki yang jadi sweeper, dia tuh kayak beberapa kali tuh dipukul dan ditimpuk dengan sebuah dahan gitu kan. Entah Riki, entah Raka. Jadi mereka tuh kan jalan nggak mungkin kiri kanan kan, tapi kayak Raka yang belakang atau Riki yang belakang. Giliran Raka dipukul, aduh, tapi nggak ada sosoknya. Tiba-tiba Raka minta ke depan, Riki yang di belakang tiba-tiba dipukul lagi. Dan di belakang itu banyak suara geraman yang nggak tahu itu sosok apa. Bahkan Raka itu sempat ngeliat sosok mata merah menyala merhatiin mereka. Dan sosoknya ini tuh kayak gimana ya, dibilang gede mungkin gede, tapi feeling Raka tuh nih sosok yang paling galak, yang paling ganas, atau yang paling nandain rombongan kelompok mereka ini. Soalnya kayak nggak seneng nih kalau mereka nyampe. Mereka tuh terus jalan dengan kondisi kecapean, dan mereka nggak keluar dari hutan lumut tersebut. Nggak tahu mereka jalan berapa lama. Dan ketika Raka ngeliat jam udah nunjukin itu jam 1 malam. Mereka memang udah berapa kali ngeres, udah berapa kali berhenti gitu kan, walaupun cuma sebentar, tapi mereka bener-bener nggak keluar dari hutan lumut ini. Raka Riki tuh sampai kesel. Lu kenapa sih? Ini gimana? Nggak mungkin kita terusin, kita harus bikin tenda. Dan sedangkan di hutan lumut ini mereka susah nyari spot tenda. Memang gue akuin ketika kesana pun gue susah banget nyari spot tenda gitu. Dan kayaknya kalau ada opsi untuk ngecamp di hutan lumut nggak deh gitu kan, menurut gue pribadi ya. Sampai akhirnya mereka bikin sebuah tenda darurat sampai nebangin pohon-pohon kecil. Gimana caranya supaya bisa bikin 2 tenda pada saat itu. Yang penting mereka masuk dulu. Dan ternyata udah set bikin, dan Raka Riki ini bikin di tengah trek. Dari sini Raka Riki itu belum ganti baju, dia mikir ini gimana cara keluar dari hutan ini. Dan dari situ ditariklah Anton. Ton, sini lu. Rombongan mereka tuh udah masuk ke dalam, mungkin udah kecapean, udah letih. Gue pengen tahu lu ngelakuin apa di Gunung Argopuro ini. Dan dari situ barulah, sebenarnya di awal-awal tuh dia nggak mau cerita, tapi baru ngomongin, gua sama anak-anak ngambil batu. Gua nggak tahu batu itu tuh kenapa tiba-tiba jadi menarik banget. Dan dia kasih lihat, batu itu sebenarnya batu biasa cuy, tapi kayak agak sedikit warna keemas-emasan, agak bercahaya gitu. Anjir, itu Raka sama Riki tuh langsung ngoceh-ngoceh. Ini nih yang gue paling males naik gunung bareng orang-orang kayak lu. Lu naik gunung bukan nikmatin alam, tapi lu naik gunung ngambil sesuatu yang memang bukan jadi milik lu. Makanya gue gak pernah mau dibebanin sama kelompok-kelompok lu pada. Sekalipun gue dibayar mahal pun kayak gue akan nolak. Memang kata si Raka tuh secara ya percaya atau nggak percaya sama hal demit, boleh lah lu nggak percaya, tapi apa yang udah ada di gunung kalau bisa jangan lu ambil. Gua aja ngambil selada air itu tuh karena pengen cuma nyobain, bukan yang pengen gue bawa pulang ke rumah terus gue jual, kagak. Tiba-tiba lu ngambil souvenir yang kayak gini. Ini kata Raka gitu, lu mau nggak mau lu harus balikin ke atas. Kalau lu nggak balikin, gue nggak jamin rombongan dari lu entah mungkin bisa keluar, tapi sekalipun bisa, jangan berharap akan baik-baik aja, kata Raka sama Riki itu. Walaupun Raka Riki juga nggak tahu ya sebenarnya
akan kenapa gitu kan, tapi udah punya feeling jelek aja cuy. Dari situ ya masa gue harus balik sih, ya mau gimana lagi, ini udah jadi tanggung jawab lu sebagai ketua leader gitu kan. Nah sampai akhirnya cuy, setelah ngomong panjang lebar debat dan gini-gini tuh kayak sebenarnya Anthony minta temenin, tapi Raka Ricky nggak mau lah. Tapi di sisi lain rombongan ini siapa yang akan tanggung jawab gitu kan. Dia tuh kayak aduh anjir iya gimana ya. Akhirnya Anthony pergi kan. Raka Ricky ini berdua nih ngomong, gimana ini bocah berdua naik tapi kita dibebani sama timnya. Kalau kita yang naik kita juga kecapean. Terus gimana? Gue juga nggak tahu lah, bingung. Udah yuk kita istirahat aja. Mereka istirahat. Dan lu tahu nggak, rombongan di luar itu diteror dengan sosok yang aneh-aneh. Jadi mereka tahu nih berdua itu diceritain sama si Anton ketika mereka udah bangun pagi-pagi cuy. Nah itu tuh diceritain semua panjang lebar. Jadi intinya mereka malam di hutan lumut itu mereka benar-benar diteror dengan sosok-sosok yang buruk rupa, jelek, kuntilanak, pocong, genderuwo, suster ngesot, kakek cangkul, dan semuanya itu ada cuy. Itu semua ada. Dan bener aja kata Anton tuh, dari demit di situ tuh minta buat balikin semua barang-barang yang mereka ambil. Dan lu tahu ketika mereka bangun itu, mereka baru sampai di bibir hutan lumut. Lu bayangin, ketika mereka bangun sadar dan ini sih kayaknya bibir hutan lumut gitu. Raka Ricky pun gak percaya cuy. Mereka jalan berjam-jam dan mereka nggak jalan ke depan, tapi kayak muter-muter di situ aja di bibir hutan lumut ini. Wah ini udah nggak benar. Dan dari situ mau nggak mau si Anthony ini suruh balikin tuh. Lu ambil ke siapa temen lu, gue nggak mau, gue nungguin di sini aja sama rombongan. Dan akhirnya Anthony ini kan udah pagi kan lari itu ngepus ke puncak Rengganis. Dan alhamdulillah mereka tuh udah balik lagi itu sekitaran ya agak siang sih, mungkin sekitaran jam 1 atau jam 2. Dan mereka lanjut lagi dari bibir hutan lumut ini jam 2-an. Mereka sampai di hutan Danau Taman Hidup. Dan dari situ Anton cuma bilang makasih ya, gue gak bakal ngecamp di sini lagi, gue bakal lanjut turun. Kenapa? Gara-gara persediaan logistik mereka udah habis, mereka udah kelaparan. Sedangkan Raka Ricky juga ya berbagilah sama mereka. Ya mereka masih nyisa itu mie sama beberapa yang lainnya gitu kan. Jadi masih ada satu malam dan mereka berdua ini memang pengen banget ngecamp di Danau Taman Hidup karena sayang aja kalau harus ngelewatin satu malam itu gitu kan. Dan mereka tuh kayak hampir nangis semua rombongan itu. Raka Ricky cuma bilang, nih ya, makanya gue bilang gue malas bawa rombongan kalian tuh kayak gini. Naik gunung itu bukan ngambil sesuatu yang ada di gunung. Menurut lu bagus ya memang bagus, udah biarin aja. Itu sebuah keciri khasan dari gunung tersebut. Biarin aja, lu gak usah usik barang yang lu lihat bagus di gunung. Lu cukup nikmati, lu pengen foto ya lu foto, tapi jangan lu ambil. Next besok lu naik gunung. Ini pembelajaran buat kalian semua. Bukan cuman lu doang yang kena teror. Gue yang kagak ngapa-ngapain pun, yang kagak ikut rombongan pun jadi ikut, dia bilang. Dari situ mereka cuma diem sambil turun. Dan ketika mereka turun ya Raka Ricky belok ke Danau Taman Hidup. Dan alhamdulillah ketika di Danau Taman Hidup mereka ketemu beberapa rombongan. Dan lu tahu nggak, di Danau Taman Hidup ini tuh kering. Dan bahkan rombongan itu sempat penasaran, kok bisa lu hujan-hujanan? Padahal sebenarnya nggak terjadi hujan sama sekali. Mereka ceritain panjang lebar dan mereka rombongan di situ kayak percaya nggak percaya. Disebut nggak percaya tapi badannya pada basah. Dari situ panjang lebar tuh ngobrolin. Dan ya intinya dari situ ya udahlah, kalau memang logistik lu habis gitu kan, nih gue masih banyak kok logistik. Akhirnya mereka berbaur dengan pendaki lain. Dan alhamdulillah ketika mereka menikmati di Danau Taman Hidup itu ya mereka nyaman. Dan setelah satu malam ini mereka turun pulang. Dan ternyata ketika mereka sampai di bawah di Bermi ini, mereka masih ketemu dengan rombongan temennya yang belum pulang. Lo tahu sampai di base camp mereka itu bisa dibilang banyak banget yang kesurupan. Dan menurut sesepuh atau ya bisa dibilang sesepuh lah ya orang di situ, dia bilang lu jangan pulang dulu sampai lu benar-benar dinetralin, karena kalian udah melakukan sesuatu hal yang aneh-aneh lah di gunung ini gitu kan. Dan mereka harus netap 3 hari. Jadi sebenarnya mereka tuh udah pulang karena mereka juga ngejar waktu dan gak terlalu percaya kan. 1 hari baru naik bus, tiba-tiba mereka kesurupan semua masal, termasuk si Antonnya ini. Dan itu langsung supir busnya itu langsung teriak-teriak minta tolong dan ditolongin lah.
Dan mau nggak mau akhirnya mereka netap 3 hari. Sedangkan Raka Riki ya udah gue pengen pulang gitu. Dan alhamdulillah Raka Riki ini nggak terjadi kenapa-napa setelah pulang. Dan pas sudah pulang ya alhamdulillah mereka pun nggak yang diteror. Tapi teman-temannya ini meninggalkan sebuah trauma ketika naik Argo Puro. Apalagi ada yang baru pertama kali gitu, kayak mereka tuh kapok lah. Bahkan si Anton pun kapok untuk bawa teman-temannya yang ini lagi gitu. Ya walaupun nggak tahu lah ya kedepannya itu mereka akan naik lagi atau enggak. Dan mungkin ceritanya cukup sekian aja cuy. Pelajaran yang bisa diambil dari sini adalah ya lu naik gunung nggak perlu ngambil sesuatu, entah itu edelweiss, entah itu batu atau apapun yang menurut lu bagus, itu nggak perlu lu ambil lah cuy. Kalian seneng dengan salah satu spot ya kalian foto aja, tapi jangan metik sesuatu atau ngambil sesuatu dari gunung. Udah biarin aja, toh itu memang sudah milik dari habitatnya gunung tersebut gitu. Kalau memang bagus menarik udah kalian cukup pandangi dan ya gitu aja. Dan jangan pernah ngambil lah. Ya memang antara percaya dan enggak, kalau kalian ngambil gini akan kenapa-napa ya itu menurut kepercayaan masing-masing lah. Tapi jangan pernah kalian rusak ketika kalian suka hobi mendaki untuk ngambil sesuatu itu di gunung. Ya intinya segala sesuatu yang positif silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri dan gua mau ngucapin juga selamat hari kemerdekaan untuk Indonesia yang ke-78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.